Perkenalkan, nama saya Ludia Desta dengan NIM C1A1240006. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengemulsi, fungsi dan cara kerja pengemulsi, dan juga jenis-jenis pengemulsi. Pengertian pengemulsi adalah bahan tambahan pangan yang ditambahkan untuk membantu terbentuknya sistem emulsi atau menstabilkan emulsi dalam makanan. Menurut BPOM, pengemulsi adalah bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk mempertahankan dispersi homogen dari dua atau lebih fase yang biasanya tidak tercampur seperti minyak dan air. Dengan kata lain, pengemulsi membantu mengikat lemak dan air agar tidak mudah terpisah dalam produk pangan. Yang kedua, fungsi dan cara kerja pengemulsi. Fungsi utama pengemulsi adalah membantu pembentukan emulsi, memungkinkan campuran dua fase seperti minyak dan air menjadi stabil. Yang kedua, menstabilkan emulsi, mencegah pemisahan fase pada produk selama penyimpanan. Yang ketiga, memperbaiki tekstur, memberikan konsistensi yang lembut, halus, dan homogen. Yang keempat itu meningkatkan daya tahan produk, mencegah perubahan fisik pada produk selama penyimpanan. Cara kerja pengemulsi. Molekul pengemulsi memiliki dua bagian, yaitu yang pertama, bagian hidrofilik atau suka air, dan juga lipofilik, suka minyak. Molekul ini menempatkan dirinya di antara muka air dan minyak, sehingga menurunkan tegangan permukaan dan menstabilkan sistem emulsi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pengemulsi. Jenis-jenis pengemulsi ada dua, yaitu alami dan sintesis. Beberapa jenis pengemulsi yang diizinkan BPOM dan Codex Alimentarius diantaranya yang pertama, lecitin, pengemulsi alami dari kuning telur dan atau keledai. Yang kedua, monogliserida dan digliserida atau digliserida asam lemak, banyak digunakan di dalam produk roti dan margarin. Yang ketiga, polisorbate, umum digunakan pada es krim dan minuman. Yang keempat, sorbitan monostearat, digunakan pada produk roti dan kembang gula. Yang kelima, sodium stearol lactylate, untuk memperbaiki adonan roti. Dan yang terakhir, propylene glycol ester of fatty acid, digunakan pada produk susu olahan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Andi Reski Putri Darmayanti dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo, dengan NIM Q1A1240013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh makanan yang mengandung BTP pengemulsi, kemudian efek terhadap kesehatannya bagaimana, dan regulasi BTP dan regulasi penggunaan BTP di Indonesia. Tidak perlu berlama-lama, yuk simak penjelasannya. Produk pangan yang menggunakan BTP pengemulsi meliputi margarin dan mentega. Penggunaan BTP pengemulsi di margarin dan mentega digunakan untuk stabilitas dan tekstur yang lembut. Kemudian ada produk pangan es krim yang bertujuan untuk agar campuran lemak dan air tetap stabil serta teksturnya tetap halus. Kemudian produk pangan yang lainnya yaitu roti dan kue. Penambahan BTP pengemulsi ini bertujuan untuk memperbaiki adonan dan mencegah pengerasan.
Kemudian ada coklat dan permen. Penambahan BTP pengemulsi untuk coklat dan permen bertujuan untuk memberikan permukaan yang mengkilat dan tekstur yang halus. Saus salad dan mayones yang bertujuan agar minyak dan airnya menyatu. Pada minuman susu dan produk minuman lainnya, BTP pengemulsi digunakan untuk kestabilan emulsinya. Nah, efek terhadap kesehatan manusia pada penggunaan pengemulsi ada batas yang diizinkan, yang umumnya aman. Sebagian pengemulsi alami seperti lecitin bahkan memiliki manfaat gizi. Namun, konsumsi berlebihan pengemulsi sintetis tertentu dapat menimbulkan risiko sehingga mengalami gangguan pencernaan atau perubahan mikrobia, khusus jika dikonsumsi secara terus-menerus dalam jumlah besar. Oleh karena itu, regulasi membatasi penggunaan agar tetap dalam batas umum atau batas aman. Nah, BPOM mengatur penggunaan bahan tambahan pangan pengemulsi melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang batas maksimum BTP pengemulsi. Daftar pengemulsi yang diizinkan beserta batas maksimum penggunaannya disesuai dengan kategori produk pangan dan rekomendasi internasional. Produsen wajib mencantumkan nama zat pengemulsi atau kode E pada label produk. Seperti pada penggunaan dalam produk makanan seperti coklat atau permen, bahan tambahan pangannya yang digunakan yaitu pengemulsi lisetin dengan kode E322. Nah, batas penggunaannya itu 3 gram per kilogram. Kemudian contoh bahan pangan yang lain seperti roti dan kue, dia menggunakan pengemulsi natrium steroil laktilat dengan kode E481. Batas penggunaan maksimumnya di 5 gram per kilogram. Contoh makanan lainnya yang menggunakan pengemulsi yaitu es krim. Ia menggunakan pengemulsi polisorbat 80 dengan maksimal penggunaannya 1 gram per kilogram produk. Nah, batas penggunaan maksimumnya pada produk pangan, contohnya seperti coklat dan permen tadi, dia menggunakan pengemulsi lecitin dengan kode E322. Nah, batas maksimum penggunaannya di 3 gram per 1 kilogram produk. Contoh lainnya seperti pada pangan margarin, mentega, roti, atau kue, dia menggunakan pengemulsi mono dan digliserida asam lemak dengan kode E471. Nah, batas maksimum penggunaannya di 5 gram per 1 kilogram produk. Nah, itu penjelasan tentang bahan tambahan pangan pengemulsi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menyimak. Sampai ketemu lagi.